Selamat datang di tutorial program R. Di video kali ini, saya akan membahas tutorial tentang statistik analisis data deskriptif. Di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio Code. Jadi kita menggunakan program RStudio Code. Dan berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita impor datanya terlebih dahulu. Misalkan kita mempunyai data penelitian, misalkan terdapat data kelas eksperimen atau nilai eksperimen dan data dari nilai kontrol. Jadi yang pertama kita impor datanya dengan menggunakan menu upload, kemudian kita memilih file, selanjutnya kita mengklik OK. Jadi data filenya saya sudah upload dengan nama file datafix, kemudian kita klik, selanjutnya kita impor dataset dan akan muncul tampilan dari data nilai eksperimen dan nilai kontrol. Kemudian data nama kita bisa ganti, misalkan kata dataku. Kemudian kita arahkan kursor, kita klik, dan akan terganti datafix menjadi kata data. Kemudian kita klik import dan akan muncul di bagian script dengan nama file dataku. Jadi sebelumnya data namanya adalah datafix, berubah menjadi kata data. Terdapat nilai eksperimen dan nilai kontrol. Dari data nilai eksperimen dan nilai kontrol ini, misalkan kita ingin mencari misalkan min, nilai rata-rata, kemudian nilai maksimal atau nilai minimal, misalkan juga nilai variance atau standar deviasi. Kita ke bagian script, misalkan kita klik new file, kemudian kita klik descriptive. Kita bisa cek datanya dengan menuliskan kata dataku, kemudian kita run dan akan muncul di bagian konsol. Terdapat kata dataku, nilai eksperimen, dan nilai kontrol. Yang pertama, misalkan kita mencari rata-rata, misalkan kita tulis rata-rata, kemudian menuliskan fungsi min, selanjutnya kata dataku. Misalkan kita akan mencari nilai rata-rata di nilai eksperimen, jadi menuliskan kata rata-rata, kemudian fungsi min, dalam kurung menuliskan kata dataku, selanjutnya menuliskan simbol $, kemudian nilai eksperimen. Kemudian kita run, selanjutnya kita print kata rata-rata. Selanjutnya kita run dan akan muncul nilainya. Kita klik edit, kemudian kita klik clear console terlebih dahulu untuk mengecek menampilkan. Kita ulang print rata-rata. Nah, muncul nilai rata-rata dari nilai eksperimen sebesar 76,5625. Untuk nilai kontrol kita bisa blok, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya kita mengecek nilai rata-rata dari nilai kontrol. Kita ganti saja nilai eksperimen dengan nilai kontrol. Nilai kontrol. Kemudian misalkan sini rata-rata
kontrol. Kemudian kita run. Bisa kita blok rata-rata kontrol, kemudian kita run. Error, nampaknya belum kita blok secara keseluruhan. Kita ulang, kita blok, kemudian kita run. Nah, akan muncul nilai rata-rata kontrol sebesar 71,8125. Untuk nilai eksperimen sebesar 76,5625. Kemudian misalkan nilai maksimal atau nilai minimal. Jadi kita bisa menuliskan fungsi, misalkan eksperimen, kemudian max, misalkan eksperimen maksimal, kemudian fungsi max. Kemudian kita bisa copy dataku, kemudian nilai eksperimen. Selanjutnya kita run, kemudian kita bisa blok nilai eksperimen, kemudian maksimal, dan kita run. Akan muncul, kita berkonsul terlebih dahulu, kita run kembali. Nah, akan muncul nilai maksimal untuk nilai eksperimen sebesar nilainya adalah 90. Misalkan minimal, kita copy sintaksnya, kemudian kita ganti misalkan minimal. Kemudian kita ganti fungsi min. Selanjutnya kita run, kemudian kita blok, kemudian kita run. Nah, nilai minimal dari nilai eksperimen sebesar nilainya adalah 50. Kita bisa cek datanya di dataku. Jadi untuk nilai maksimal adalah 90, sedangkan untuk nilai minimal adalah nilai 57. Jadi untuk menggunakan beberapa fungsi untuk mengecek data deskriptif, misalkan min, kemudian maksimal dan minimal, kita bisa menggunakan fungsi atau menuliskan fungsi atau sintaks. Misalkan yang pertama adalah rata-rata, kemudian menuliskan fungsinya min, kemudian dalam kurung dataku, kemudian menuliskan fungsi atau simbol dolar, kemudian nilai eksperimen atau nilai kontrol. Misalkan untuk mencari nilai maksimal, kita bisa menuliskan fungsi atau sintaks eksperimen maksimal atau nilai maksimal, kemudian menuliskan fungsi max untuk nilai maksimal, dan menuliskan fungsi min untuk mengecek nilai minimal. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi summary. Misalkan kita menuliskan summary, kemudian kita menuliskan kata data. Selanjutnya kita run, muncul output dari kata atau hasil dari data deskriptif ya untuk nilai eksperimen dan nilai kontrol. Dapat nilai minimal untuk nilai eksperimen dan nilai kontrol. Kemudian kuartil 1, kemudian median, min, kemudian kuartil 3, baik di nilai eksperimen maupun nilai kontrol. Untuk mengecek secara keseluruhan kita bisa klik edit, konsul terlebih dahulu, kemudian kita run kembali, dan akan muncul juga nilai maksimal. Untuk mengecek satu variabel, misalkan hanya nilai eksperimen, untuk memunculkan kita bisa menuliskan kata dataku, kemudian kita menambahkan nilai eksperimen. Kita coba, kita klik run. Nah,
akan muncul hanya nilai eksperimen. Kita clear konsol terlebih dahulu, summary, kemudian dalam kurung dataku nilai eksperimen, kita run. Nah, akan muncul hanya nilai eksperimen. Begitupun dengan nilai kontrol, kita bisa ganti nilai kontrol. Kemudian kita run dan akan muncul juga dengan nilai kontrol. Kemudian untuk membuatkan tabel atau data frame, misalkan kita sudah mencari masing-masing nilai. Misalkan tadi nilai ini atau nilai rata-rata, kemudian nilai maksimal dan minimal, kita ingin buatkan data frame atau tabel. Misalkan tadi nilai rata-rata kita run, kemudian nilai rata-rata kontrol, misalkan eksperimen ya, nilai eksperimen. Misalkan rata-rata kontrol, kemudian eksperimen maksimal, kita run semua, kemudian eksperimen minimal, kemudian kita klik edit dulu, clear console untuk mengecek hasilnya. Jadi kita bisa membuatkan misalkan fungsi tabel, sintaks tabel, kemudian fungsi combine, kemudian dalam kurung tuliskan rata-rata yang sudah kita run, rata-rata, kemudian koma rata-rata kontrol, selanjutnya eksperimen maksimal, selanjutnya eksperimen minimal, kemudian kita run. Selanjutnya kita blok atau kita tuliskan kata tabel, kemudian kita run. Nah, akan muncul data frame mulai dari rata-rata, kemudian rata-rata kontrol, eksperimen maksimal, dan eksperimen minimal. Cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang statistik data, analisis data deskriptif. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat.